Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Create Up dan kami akan bahas mengenai cuan ala startup penyelenggara kursus bahasa asing dan tes persiapan. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Sigit Arifianto, beliau adalah CEO dan juga founder dari Lister. Selamat pagi Mas Sigit. Selamat pagi Mas Vicky, Apa senang bisa kabar? berada di sini hari ini. Baik, Baik. kabar baik. Iya, Ya. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Sigit, ini kalau Anda melihat kebutuhan masyarakat soal jasa kursus bahasa asing dan juga tes persiapan gitu ya untuk masuk perguruan tinggi ataupun mungkin ingin masuk ke sekolah favorit dan lain sebagainya. Kebutuhannya itu seperti apa, Mas Sigit? Oh ya, baik Mas Vicky. Seperti kita ketahui bersama, kan dunia semakin terkoneksi karena globalisasi. Ini membuat kemampuan berbahasa asing itu bukan lagi suatu pelengkap, tapi sudah menjadi keharusan. Data menunjukkan bahwa hambatan bahasa telah menjadi penghalang utama bagi banyak orang Indonesia untuk mencapai ambisi karir dan studi mereka. Banyak kesempatan yang terlewat karena kendala bahasa seperti gagal promosi, gagal kuliah di luar negeri, atau terlewat kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan impian. Saya yakin banyak nih orang yang udah menyadari hal ini dan secara aktif mencari cara untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Baik, lalu apa tantangan dari masyarakat sendiri saat mencari tempat kursus bahasa asing dan tes persiapan? Karena mengingat ini mereka kemudian sudah menyadari lah ya manfaatnya untuk bisa Benar. berbahasa asing lah gitu. Nah, challenge-nya apa pada saat mereka ingin menemukan platform yang pas gitu? Ya, tentu tantangan terbesar saat mencari kursus bahasa asing atau layanan persiapan tes ada di kualitas, karena susah mencari yang berkualitas. Yang kemudian aksesibilitas dan affordability, kemampuan membayar. Jadi banyak individu yang kenapa kita membangun Lister Joy, karena kita melihat banyak individu yang merasa kecewa dengan standar kursus yang tersedia saat ini, serta aksesibilitas serta fleksibilitas yang jadwal yang seringkali mereka menjadi masalah terutama bagi pekerja profesional. Selain itu tentu yang menjadi kendala utama adalah biaya. Ini adalah hal-hal yang adalah masalah-masalah yang kami identifikasi dan berusaha untuk selesaikan lewat Lister, Mas Wiki. Baik, lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Lister, Mas Sigit? Ya, jadi bisa menawarkan solusi pembelajaran yang dipersonalisasi. Kita membuat pendidikan itu personal, yang mana hal ini proven membuat student kami bisa 300% lebih cepat dan 50% lebih murah dalam mencapai goal mereka tadi, study abroad atau working abroad, dibandingkan dengan solusi konvensional. Kami menggunakan pendekatan belajar yang menggabungkan belajar mandiri dengan kelas interaktif secara online. Nah, dengan cara ini pengguna kami dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri masing-masing, namun tetap bisa juga mendapat penjelasan langsung jika ada hal yang kurang jelas ke tutor profesional. Dan karena ini online, maka biaya pun bisa lebih ditekan dibandingkan kursus-kursus konvensional. Oke, artinya ini memang akan disampaikan secara online gitu ya. Tapi kalau metode pembelajarannya sendiri ini seperti apa sehingga kemudian dalam pelatihan bahasa asingnya ini bisa lebih akseleratif lah gitu dibandingkan dengan metode-metode yang konvensional. Ya, ya. Untuk di Lister sendiri kami mengembangkan materi dan metode pembelajaran itu secara in-house. Kita Hmm. punya tim expert di bidang ini dan kita kembangkan yang namanya Lister Method, yaitu pendekatan belajar yang inovatif dan interaktif untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan bermakna. Karena kita fokusnya di profesional, metode ini mendorong pengguna untuk belajar dengan menggali pemahaman mereka sendiri instead of kayak kita cuma lecturing. Jadi membuat para user kami itu lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran, dan so far ini cocok untuk orang dewasa ya. Walaupun Hmm. bisa juga dipakai untuk anak-anak sih. Ya, karena penggunaan bahasa asing sendiri kalau tidak digunakan secara aktif, ini mungkin akan apa ya, lama lagi gitu ya untuk kemudian ke taraf yang betul-betul baik lah begitu. Oke, Setuju. mengenai gurunya sendiri, bagaimana Anda memastikan kualitas guru yang memberikan apa namanya pelatihan lah ya ataupun mungkin Ya, pendidikan lah untuk bahasa asing dan juga mungkin untuk berbagai macam persiapan tes. ya, ya. Tentu masalah terbesar tadi ya kualitas, kayak sangat susah untuk mencari tutor-tutor yang berkualitas di Indonesia khususnya. Namun kami cukup beruntung bisa punya koneksi ke sumber-sumber yang eh, bagus. Jadi tim pengajar kami berisi pengajar yang berdedikasi dan berprestasi. Rata-rata skor IELTS-nya 7,5 hingga 8,5.
alumni dari universitas ternama dalam dan luar negeri. Memiliki pengalaman mengajar yang solid bertahun-tahun, dan yang pastinya setelah join di Lister, kami akan training untuk mereka bisa menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif berdasarkan Lister Method yang kami kembangkan. Untuk proses seleksi sendiri sangat selektif, kami juga memberikan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan standar terbaik tetap terjaga. Dan untuk itu kita punya program teaching academy dan juga tim internal yang memang fokus untuk day by day-nya mensupport pengajar. Baik, oke. Kita masih ada satu segmen, Mas Sigit. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, Baik. tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Kreatif dan saya masih berbincang bersama Mas Sigit dari Lister. Mas Sigit, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan sertifikasi untuk pesertanya? Kadang kan untuk kursus bahasa asing, sertifikat ini memang diperlukan. Iya. Ya tentu Mas, setelah menyelesaikan kursus, peserta akan menerima sertifikat dari Lister. Namun pencapaian sesungguhnya adalah nilai real test tentu yang mereka dapat, seperti mendapatkan skor ALES 7 atau triple ITPD 600, keterima di perusahaan impian, atau mendapatkan beasiswa. Nah, indikator pencapaian kami di Lister berfokus pada hasil nyata tersebut, dan kami berani memberikan garansi untuk pengguna seperti garansi IELTS 7 setelah mengambil program di Lister. Oke. Berarti sejauh ini untuk bahasa asing yang diajarkan hanya Inggris saja atau ada bahasa lain? Kita punya 12 bahasa asing, mulai dari Mandarin, Jepang, Korea, bahkan Itali, dan bahasa Arab juga. Oke. Yang paling banyak peminatnya bahasa apa, Mas Sigit? Untuk saat ini 70% memang masih bahasa Inggris, Mas. Namun kayak Korea, Mandarin kan growing karena ada K-pop gitu. Iya, karena memang ada trennya begitu ya. Teman saya juga yang tadinya nggak belajar bahasa Korea, jadi sekarang belajar bahasa Korea gitu ya. Benar. Oke, mengenai kisaran biayanya ada di berapa saja, Mas Sigit? Iya, harga itu variasi Mas, tergantung pada kursus dan paket yang diambil. Mulai dari 200.000. Namun pada dasarnya kami bertekad untuk membuat harganya lebih terjangkau oleh semua orang. Dan untuk kita juga menawarkan program cicilan untuk memastikan kendala finansial tidak menjadi penghalang mereka untuk belajar. Oke. Artinya ini memang karena metode pembelajaran juga online gitu, ini dapat mendiskon banyak lah ya dibandingkan dengan metode pembelajaran kursus yang masih offline lah seperti itu. Oke, baik. Peminatnya banyak, kemudian juga ini kalau dilihat dari kebutuhan dunia kerja akan skill bahasa asing dan lain sebagainya, ini kan memang masih tinggi. Tapi bagaimana sebetulnya Anda memastikan ataupun memproyeksikan lah bisnis Lister ke depan? Apakah secara market gitu akan tetap menarik dan persaingannya seperti apa? Iya, berdasarkan data setiap tahun sekitar 7,6 miliar dolar itu dihabiskan untuk pembelajaran bahasa di Indonesia. Data BPS 2021. Dan itu besar sekali marketnya Mas, dan itu growing terus demand-nya karena globalisasi. Dan goal kami di Lister untuk menjadi market leader di Indonesia in the next 5 years. Dan kami sangat optimis tentang masa depan Lister. Dan kami percaya bahwa pendidikan berkualitas ini harus diakses oleh banyak orang. Untuk itu komitmen kami untuk lebih membuat ini lebih terjangkau dengan inovasi seperti produk-produk baru seperti AI tutor yang sedang kami kembangkan. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan bahasa akan berpotensi menjangkau lebih banyak orang di Indonesia, dan sesuai dengan visi kami untuk membantu jutaan orang meningkatkan taraf hidup lewat penguasaan bahasa internasional. Oke, sudah ada pendanaan sejauh ini yang berhasil dikumpulkan? Ya, kita sudah dapat pendanaan dari beberapa visi, dari Goodwater, dari US, dan beberapa visi dari Singapura. Oke, ke depan akan ada pendanaan yang ditarget atau mengejar profit dulu? Pada dasarnya kita profit Mas, kita profitable. Pendanaan ini kita gunakan untuk scale up bisnis kita, untuk improve produk kita. Dan kita lagi menggalang dana, dan kita akan close pendanaan kita di akhir tahun ini paling lama untuk next series. Oke, satu tips mungkin untuk beberapa calon founders dari startup gitu ya yang mungkin akan nyemplung ke startup berbasis edtech. Apa yang perlu dilakukan secara portfolio bisnis lah agar kemudian secara pendanaan ini bisa didapatkan dan secara profitabilitas ini juga bisa mengikuti lah. Iya, tentu fokusnya sekarang di gimana traction ya Mas. Kalau untuk membangun produk, untuk IT khususnya, kita sudah banyak open source
lebih mudah membangun produk di era sekarang. Yang susah adalah bagaimana distribusinya, bagaimana marketingnya. Karena kan seperti Mas tahu ya, marketing sosial media itu crowded banget. Jadi gimana kita bisa outstanding ya. Jadi untuk para founder belajar marketing, belajar sales itu sangat penting karena membangun produk itu lebih mudah sekarang. Yang lebih susah gimana kita untuk distribusi produk kita, itu sangat menantang sih Mas. Ketika kita berhasil proof bahwa distribusi kita berhasil lewat traction tadi, maka investment akan lebih gampang untuk di close sih. Baik, berarti ini Lister adalah edtech asli Indonesia ya? Ya, kita asli Indonesia, asli dari Jogja. Baik, persaingan dengan penyelenggara kursus bahasa asing dari luar negeri seperti apa tuh Mas Sigit? Iya, iya. Persaingannya, pasarnya besar Mas, dan emang banyak pemainnya. Karena pasarnya besar, kita merasa bahwa masih banyak ruang untuk berkembang, sehingga tidak terlalu berasa head to head-nya dengan persaingan. Nah, yang lebih menantang adalah bagaimana market yang besar ini bisa kita sadarkan kembali bahwa berapa sangat penting untuk bahasa asing ini bagi mereka ke depannya. Nah, itu yang tantangan terbesar kita untuk lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya bahasa ini untuk karir dan studi mereka ke depan. Mas Sigit Arifianto, CEO dan juga founder dari Lister. Sukses terus untuk Anda dan semakin sejajar dengan platform-platform penyelenggara kursus bahasa asing yang ada di Indonesia begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Mas. Sehat selalu. Baik, dan pemirsa kita akan update pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan C1 hingga saat ini. IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,3% di level 6.850,993. Jakarta Samping Index menguat 0,02%, LQ45 menguat 0,22%. Sementara itu top gainers diantaranya adalah ada BBCA, BMRI, Boga, dan MEDC dengan penguatan 0,82%, 2,34%, 0,41%, 2,2%. Top losers ada BBRI, Telkom, Astra International, dan Kalbe Pharma dengan pelemahan 0,89%, 0,78%, 0,76%, dan 1,5%. Sementara pergerakan sektoral, pemirsa, energi dan konsumsi primer ini mengalami penguatan ataupun memimpin penguatan 0,91% dan 0,73%. Kesehatan dan konsumsi non primer melemah 0,7% dan 0,3%. Baik. Oke, gimana Keisha mau berminat untuk les bahasa Korea? Pengennya bahasa Arab yang lain karena banyak bahasa yang tadi menarik ya, banyak juga ya, nggak cuma bahasa Inggris. Kayaknya zaman sekarang kalau jadi polyglot tuh kayaknya jadi satu hal yang keren banget ya, bisa. Betul. Ya kan, mungkin ada beberapa rekrutmen juga Wiki yang ya akhirnya kualifikasinya bahasa. Oke, mungkin habis ini saya mau cek Lister nih ya. Oke, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia 7 dan rekan saya Ya, Adrian, see you in the morning.